Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang materi lingkaran di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan pertama di materi lingkaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Seperti apa unsur-unsur lingkaran ini? Kita perhatikan gambar berikut. Oke ya, itu yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita bahas secara detail per materinya ya. Pertama, pengertian lingkaran. Oke, awal terbentuknya lingkaran itu adalah titik-titik seperti ini. Karena titik-titiknya semakin banyak, akhirnya terbentuklah sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran. Dan lingkaran ini ya, ternyata bentuknya itu seperti ini dan dia memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik pada titik ini. Ya, jadi semuanya ini ke sini, semua jaraknya sama. Sehingga pengertian lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Jadi titik tetap itu adalah titik ini. Jadi jaraknya semuanya sama ya. Itu dinamakan lingkaran. Ya, sekarang titik pusat. Titik pusat itu seperti apa? Titik pusat itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah titik pusat, jarak ke semua titik pada lingkaran. Jadi ini titik-titik pada lingkaran tadi ya. Jaraknya semuanya sama. Jadi ini yang dinamakan sebagai titik pusat. Jadi titik pusat tidak mungkin di luar ya. Kenapa? Karena kalau taruh sini berarti dia jarak ke sini sama yang terpanjang berbeda ya. Jadi ada di pusat lingkaran. Sehingga titik pusat adalah titik tertentu yang memiliki jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran. Ya, titik ini adalah titik pusat. Biasanya disimbolkan dengan huruf O ya atau huruf P ya. Tergantung terserah ya masalah penyimbolannya ya. Oke, sekarang jari-jari. Oke, ada titik pusat lingkaran O. OA itu jari-jari, OB itu jari-jari, OC itu jari-jari, OD itu jari-jari, OE juga jari-jari, OF jari-jari, OG jari-jari, OH juga jari-jari. Jadi pengertian jari-jari itu apa? Yaitu jari-jari atau disimbolkan dengan R adalah garis atau jarak yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran ya, suatu titik pada lingkaran. Misalkan ini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari. Jadi kalau kita buat bisa tak berhingga jari-jari ya. Oke, contohnya adalah OB. Itu adalah jari-jari. O pada pusat lingkaran, B pada titik pada lingkaran. Jari-jari disimbolkan dengan huruf R ya, yang berarti radius. Oke, sekarang diameter. Ada yang mengatakan garis tengah. Diameter yang mana? Misalkan saya punya lingkaran bertitik pusat O ya, maka diameter itu adalah contohnya AE itu diameter. BF juga diameter, CG itu juga diameter, DH juga diameter. Jadi pengertian diameter itu apa? Oke, betul. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. B pada lingkaran, F pada lingkaran ada dua titik, maka B sama F itu dihubungkan, itu diameter. Tapi syaratnya adalah melalui titik pusat dan melalui titik pusat. Ya, melalui titik pusat. Itu yang dinamakan diameter. Diameter disimbolkan dengan huruf D ya biasanya ya. Dan diameter ini, misalkan garis BF ini terbentuk dari OB dan OF. Ingat OB tadi jari-jari, OF juga jari-jari. Sehingga diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Oke, sekarang unsur selanjutnya adalah busur. Nah, kalau mendengar busur masih ingat kata busur panah ya. Busur panah itu yang mana? Oke, jadi misalkan saya punya 8 titik ini ya pada lingkaran A, B sampai H ini. Terus contohnya busur AC. Busur AC berarti garis lengkung AC ini yang warna biru ini. Oh, itu adalah busur AC. Disimbolkan dengan AC, atasnya ada garis lengkungnya. Boleh juga ABC. Kenapa antara AC ada huruf B? ABC boleh juga. Jadi AC juga boleh ya.
Contoh lagi, misalkan busur mayor AF. AF. Loh kok kenapa kok dinamakan mayor? Karena dia lebih dari setengah ya. Dinamakan mayor. Karena AF itu bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Yang kiri lebih kecil. Nah, bisa disimbolkan dengan AF atasnya ada garis lengkung atau A, B, C, D, E, F. Karena antara A sampai F ada huruf B, C, D, E, F. B, C, D, E ya. Terus sehingga busur adalah garis lengkung bagian dari lingkaran. Ada yang mengatakan bahwa garis antara dua titik pada lingkarannya, garis lengkung antara dua titik pada lingkaran itu disebut busur. Nah, ini pengertiannya. Jika busurnya kurang dari setengah keliling lingkaran, namanya busur minor. Kalau lebih dari setengah keliling lingkaran disebut busur mayor. Makanya AF itu disebut busur mayor ya, untuk membedakan milihnya dari ke kanan atau ke kiri. Busur mayor. Oke. Selanjutnya, ada yang dinamakan tali busur. Oke. Seperti ini. Diberikan 8 titik. Contohnya tali busur itu seperti ini. Tali busur AB itu gambarnya gitu. Itu tali busur AC, tali busur AD, tali busur AE, A ke E, tali busur AF, A ke F, tali busur AG, A ke G, tali busur AH, A ke H. Nah, berarti semua A, B sampai H itu kan titik pada lingkaran ya. Berarti pengertian tali busur itu apa? Ruas garis atau garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi garisnya lurus ya. Ruas garis atau garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. A ke D tali busur. C ke H tali busur karena C sama H titik pada lingkaran. Ya. Oke. Apakah nama lain dari tali busur yang melalui titik pusat? Nama lain tali busur yang melalui titik pusat. Contohnya misalkan DH. Oh, melalui titik pusat. Oh, berarti dia adalah diameter. Oke, jelas ya? Oke. Selanjutnya ada yang namakan juring. Juring itu apa? Oke, misalkan saya punya 8 titik pada lingkaran ya. Setelah itu contoh juring AOB itu gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah juring AOB. Jadi seperti potongan pizza ya. Lagi misalkan contoh lagi juring mayor AOG. Ini adalah juring. Ya, juring. Kenapa kok ini nggak ada mayor, ini ada mayornya? Oke, kita lihat pengertian dulu. Juring adalah daerah atau luasan yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Loh kok bisa dua buah jari-jari? Ini tadi jari-jari, ini jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari, atau yang ini OD jari-jari, OF jari-jari. Dan satu busur lingkaran. Ini busur lingkaran, ini busur lingkaran, ini busur lingkaran. Ya, berarti daerah atau luasan yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Oke, penamaannya kalau minor atau juring saja itu kalau kurang dari setengah luas lingkaran, tapi kalau lebih dari setengah luas lingkaran disebut juring mayor. Contohnya AOG. AOG ya, itu juring mayor. Oke, kita lanjutkan. Ada unsur yang namanya tembereng. Oke, tembereng itu apa? Misalkan saya berikan 8 titik seperti ini. Contohnya tembereng AC itu seperti ini. Jadi A ke C diambil seperti ini. Dipotong, misalkan ini adalah potongan pizza, maka motongnya lurus tanpa melalui garis tengah. Contoh lagi, tembereng BG. B sama G dipotong seret gitu ya. Yang bawah seperti ini. Sehingga pengertian dari tembereng itu tadi adalah, nah contoh seperti ini. Tembereng itu adalah karena ini berupa daerah yang diarsir, maka luasan yang dibatasi oleh satu buah tali busur. FG tali busur, tadi BG juga tali busur, AC tali busur ya. Dan satu busur lingkaran. Ini tadi busur, ini juga busur, yang ini juga busur ya. Jadi luasan atau daerah yang dibatasi oleh satu buah tali busur dan busur lingkaran. Oke. Jadi biasanya kalau dia kurang dari setengah luas lingkar disebut tembereng minor, kalau lebih dari setengah luas lingkaran maka dia disebut tembereng mayor. Ya. Mana jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya ada unsur namanya apotema.
Oke. Apotema itu seperti apa? Apotema itu contohnya seperti apotema OP. OP itu apotema, apotema OG ini apotema, apotema OR ini adalah apotema. Jadi OR itu apotema. Ya. Lalu GH itu apa? Betul, tali busur ya. Jadi kira-kira pengertian dari apotema adalah ruas garis atau jarak terpendek yang menghubungkan titik pusat O titik pusat dan tali busur karena GH tali busur. Jadi ruas garis atau jarak terpendek yang menghubungkan titik pusat dan tali busur lingkaran. Jadi ditandai dengan siku-siku ini ya. Oke. Setelah itu apotema membagi tali busur menjadi dua sama panjang. Apotema OR membagi busur GH sama panjang. Berarti harusnya GR sama dengan RH karena sama panjang ya. Setelah itu apotema dan tali busur saling tegak lurus ya, saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku ya, sehingga bisa terbentuk segitiga siku-siku seperti ini. Karena ada segitiga siku-siku mesti mencari salah satu sisinya ya, maka dengan Pitagoras ya. Karena yang apotema itu adalah bukan sisi miring, maka OR kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah OH kuadrat dikurangi RH kuadrat. Jadi kalau perhitungannya menggunakan teorema Pitagoras. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya di channel kami Imam Sibawai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.